Nah, jadi pengertian daerah tertinggal. Daerah tertinggal adalah wilayah yang perkembangan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakatnya itu masih di bawah rata-rata dibandingkan dengan daerah lainnya. Biasanya daerah tertinggal itu memiliki ciri-ciri seperti infrastruktur yang kurang memadai, akses pendidikan yang terbatas, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan lapangan pekerjaannya sedikit. Nah, yang pertama ada proses perencanaan pembangunan daerah tertinggal. Untuk mengembangkan daerah tertinggal, proses perencanaan tidak bisa dilakukan secara serampangan. Proses ini adalah sebuah siklus sistematis yang melibatkan perumusan tujuan, penyusunan strategi, implementasi hingga evaluasi. 1. Landasan dan pendekatan perencanaan. Proses perencanaan pembangunan daerah tertinggal berawal dari pemahaman terhadap teori dan kondisi empiris lokal. Adapun pendekatannya, yang pertama pendekatan holistik. Menurut Kuncoro, proses perencanaan harus menerjemahkan teori-teori pembangunan ke dalam aplikasi praktis yang sesuai dengan karakteristik spesifik daerah tersebut. Perencanaan bukan hanya deretan angka target, tetapi peta jalan atau roadmap yang aplikatif. 2. Kewenangan otonomi daerah. Dalam era otonomi, proses perencanaan bersifat desentralisis, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Proses ini mengharuskan Pemda untuk mengenali keunggulan komparatif wilayahnya agar perumusan program tepat sasaran, terutama untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Yang kedua, integrasi 3 pilar pembangunan. Dalam menyusun dokumen perencanaan tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Nugroho dan Dahuri, menekankan bahwa proses perencanaan wajib mengintegrasikan 3 perspektif. Pertama, perspektif ekonomi, yaitu merencanakan peningkatan pendapatan dan produktivitas warga. Kedua, perspektif sosial, merencanakan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan kohesi sosial. Yang ketiga, perspektif lingkungan, merencanakan daya dukung lingkungan agar eksploitasi sumber daya alam di daerah tertinggal tidak memicu bencana ekologis di masa depan. Yang ketiga, perencanaan partisipatif dan responsif. Proses perencanaan di era modern menuntut keterlibatan masyarakat dan perspektif yang inklusif. Pertama, perencanaan berperspektif gender. Proses perencanaan dan penyusunan anggaran atau APBD harus dikawal melalui pendekatan partisipatif. Pradya menegaskan bahwa penyusunan anggaran perspektif gender adalah proses krusial agar lokasi dana pembangunan menjawab kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan, sehingga kelompok rentan di daerah tertinggal mendapat perlindungan dan pemberdayaan maksimal. Kedua, evaluasi sebagai bagian dari siklus proses perencanaan tidak berhenti pada implementasi. Evaluasi atas kebijakan lokal seperti yang dianalisis oleh Aprianto dan Meliana pada tahun 2024 pada program Bangga Bangun Desa di Cilacap merupakan proses penting untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar membangkitkan wilayah dan memperbaiki kelemahan pada perencanaan periode berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang proses perencanaan pembangunan di daerah tertinggal, sekarang kita akan membahas tentang masalah dan tantangan perencanaan pembangunan di daerah tertinggal. Nah, selanjutnya ada masalah dan tantangan dalam perencanaan pembangunan. Dalam upaya mengentaskan daerah tertinggal, pemerintah dan perencana menghadapi berbagai masalah, baik secara struktural maupun tantangan di lapangan. Adapun masalah yang pertama adalah masalah fundamental pembangunan. Masalah utama di daerah tertinggal adalah tingginya angka kemiskinan dan kerentanan masyarakat atau yang disebut dengan vulnerability. Mukhtar El-Al 2023 menyoroti bahwa kerentanan komunitas pedesaan meliputi minimnya infrastruktur dasar, akses teknologi yang rendah, dan rendahnya literasi digital. Kemudian,
Jinghan 2016 mengidentifikasi bahwa masalah ekonomi pembangunan sering berakar pada rendahnya pembentukan modal dan kurangnya inovasi struktural. Daerah tertinggal kerap terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan atau yang disebut dengan vicious circle of poverty, di mana pendapatannya rendah menyebabkan tabungan dan investasi rendah, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Kemudian ada tantangan birokrasi dan inklusivitas atau hambatan kebijakan. Ketidakpekaan gender dalam perencanaan. Meskipun konsep inklusivitas sudah ada, penerapannya sangatlah menantang. Al-Firdaus 2022 menemukan bahwa tantangan terbesar dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya di Jawa Tengah, adalah hambatan struktural dan budaya patriarki dalam birokrasi. Hal ini menyebabkan pengaruh utamaan gender gagal masuk ke dalam prioritas pembangunan, sehingga program pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal sering tidak berdampak pada perempuan. Kemudian ada tantangan kultural dan kapasitas sumber daya manusia. Krisis etos kerja, pembangunan fisik tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh modal usaha atau modal manusia yang kuat. Mat Nasir et al. 2024 mengungkapkan bahwa salah satu tantangan kultural di komunitas lokal adalah etos kerja yang belum terbangun secara optimal. Mengaktualisasikan nilai-nilai lokal seperti etos kerja Islami menjadi tantangan tersendiri, namun sangat esensial untuk mengubah mindset masyarakat agar mandiri dan berdaya saing. Kemudian ada tantangan inovasi dan eksekusi kebijakan. Menerapkan konsep modern seperti smart village di daerah tertinggal adalah sebuah tantangan besar. Kendali infrastruktur jaringan, minimnya SDM, perangkat desa yang melek teknologi, serta resistensi terhadap perubahan budaya kerja tradisional membuat proses transformasi menjadi desa cerdas berjalan lebih lambat. Kemudian berdasarkan Safrizal 2014 dan Kuncoro 2018, tantangan klasik di era otonomi adalah seringnya terjadi tumpang tindih antara visi pemerintah pusat dengan kapasitas real di pemerintahan daerah. Daerah tertinggal seringkali kekurangan fiskal atau daya alokasi umum atau khusus yang minim untuk mengeksekusi perencanaan yang sudah dibuat dengan baik. Nah, setelah kita mempelajari banyak sekali materi tentang daerah tertinggal, jadi kesimpulannya adalah untuk mencapai pembangunan yang optimal di daerah tertinggal, proses perencanaan itu harus dilakukan secara terdesentralisasi, melibatkan masyarakat secara inklusif, termasuk responsif gender, dan menggunakan basis data yang kuat terkait potensi lokal. Namun, proses tersebut akan selalu berhadapan dengan masalah dan tantangan seperti kerentanan komunitas pedesaan, hambatan pengaruh utamakan gender di tingkat birokrasi, benturan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta perlunya peningkatan etos kerja oleh masyarakat. Oleh karena itu, inovasi kebijakan seperti Smart Village dan Bangga Membangun Desa menjadi strategi krusial untuk menjembatani kesenjangan tersebut.